Video interaktif buku Iqra Matematika berbasis pendekatan RME. Pengembang Tuti Ernawati, Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Capaian pembelajaran. Siswa dapat melakukan dan menyelesaikan masalah operasi perkalian. Alur tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat memahami konsep dasar perkalian sebagai penjumlahan berulang. 2. Siswa dapat menghitung hasil perkalian bilangan cacah hasil sampai 100. 3. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari berkaitan dengan perkalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, materi perkalian dengan menggunakan video interaktif buku Iqra Matematika berbasis pendekatan RME. Apa itu buku Iqra Matematika? Buku Iqra Matematika adalah buku yang dikembangkan oleh tim akademik SD Birrul Walidain Muhammadiyah 1 Sragen. Buku ini berjilid dari 1 sampai 6. Hari ini kita akan belajar pada jilid 2, yaitu materi perkalian. Dan apa itu pendekatan RME? Pendekatan RME atau pendekatan Realistic Mathematics Education adalah pendekatan dalam pembelajaran matematika yang menggunakan masalah dunia nyata atau konteks kehidupan sehari-hari sebagai titik awal dalam proses pembelajaran. Belajar dengan menggunakan video interaktif buku Iqra Matematika berbasis pendekatan RME ini diharapkan siswa lebih mudah dalam mempelajari materi perkalian, lebih semangat dalam belajar, dan tentu belajar menjadi lebih menyenangkan. Siapkan diri kalian, mari kita mulai. Menurut kalian, perkalian di bawah ini manakah yang tepat? A. 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Atau B. 3 dikali 2 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Hasil jawaban pada soal di atas hasilnya sama, yaitu 6. Meskipun jawabannya sama, kita harus tetap memahami konsep yang benar dalam perkalian. Apakah kalian pernah sakit? Nah, ketika sakit, kita pergi ke dokter. Biasanya dokter memberi kita resep dan kita mendapat obat. Pada obat itu tertera tulisan 3 kali 1. Apakah kalian tahu bagaimana cara meminum obat tersebut? Mari kita perhatikan gambar obat di samping ini. Pada obat terdapat petunjuk 3 kali 1. Artinya apa? 3 kali 1 artinya obat diminum 1 butir dalam sehari 3 kali, yaitu setiap 8 jam sekali pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Jadi, 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Pada pertanyaan di awal materi tadi, mana yang benar? A. 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Atau B. 3 dikali 2 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Iya, betul. Jawaban yang benar adalah A. 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Dari bentuk perkalian di atas bisa diartikan ada 3 kelompok dan setiap kelompok berisi 2. Jadi angka 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Perhatikan gambar sapi di bawah ini. Di sini ada 3 sapi. Masing-masing sapi mempunyai 4 kaki. Berapa banyak semua kaki sapi? Bagaimana cara penghitungan yang benar? Apakah A.
4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12, ataukah B, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12? Jawabannya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Di atas ada 3 ekor sapi dan masing-masing mempunyai 4 kaki. Maka angka 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Sehingga 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi banyak kaki sapi ada 12. Latihan soal berikutnya, Ibu mempunyai 3 piring yang masing-masing berisi 2 donat. Berapa jumlah donat semuanya? Bagaimana bentuk perkalian yang benar? Apakah 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6? Atau 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6? Menurut konsep dasar perkalian, maka yang benar adalah 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kesimpulan, pada soal perkalian terdapat angka pengali, angka yang dikali, cara penyelesaian, dan hasilnya. Pada contoh soal 3 kali 2, pengalinya adalah angka 3 yang dikalikan angka 2 dan cara penyelesaiannya 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 6. Soal berikutnya 3 kali 4, pengalinya adalah 3, yang dikali adalah 4, cara penyelesaiannya 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 12. Dapat disimpulkan bahwa angka yang di depan sebagai pengali dan angka yang di belakang adalah angka yang dikalikan. Tadi kita sudah belajar memahami konsep dalam perkalian. Pada video ini kita latihan mengerjakan buku Iqra Matematika halaman 1 sampai 5 ya. Halaman 1. Pada halaman 1 kita belajar perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Soal perkalian yang sudah kita kerjakan tadi, 2 kali 3, dalam kehidupan sehari-hari kita melakukannya. Setiap hari kita makan sehari 3 kali. Pertanyaan, berapa banyak kita makan dalam 2 hari? Dalam sehari kita makan 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam. Sehingga dalam sehari kita makan 3 piring. Hari pertama 3 piring, hari kedua 3 piring. Jika dalam 2 hari, maka perkaliannya adalah 2 hari dikali 3 piring sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6 piring. Jadi dalam 2 hari kita makan sebanyak 6 piring. 1. Pada halaman 1 kita akan memahami perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Pada halaman 1 terdapat contoh latihan soal 2 dikali 3. Cara penyelesaiannya yaitu angka 3, angka yang di belakang ini ditambahkan sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, 6. Hebat semuanya. Latihan soal lagi ya. Misal ada angka 4 dikali 5. Bagaimana caranya? Iya, sama. Angka 5 kita tambahkan sebanyak 4. Ayo, berapa hasilnya? Iya, 20. Hebat semuanya. Jadi, pada perkalian sebagai penjumlahan yang berulang, angka yang di belakang ditambahkan sebanyak angka yang di depan. Halaman 2. Pada halaman 2 kita belajar memahami perkalian dengan angka 0. Latihan soal halaman 2 kita sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pada jam pelajaran Al-Quran,
Ustadzah memberi tugas untuk menghafal surat Al-Lahab yang terdiri dari 5 ayat. Ustadzah berpesan untuk menghafal 1 ayat dalam 1 hari. 5 hari kemudian, Ustadzah akan mengecek hafalan tersebut. Karena keasyikan bermain, Tono tidak menghafalnya sama sekali. Berapa ayat hafalan yang diperoleh Tono? Hafalan Tono. Hari pertama, Tono tidak menghafal sehingga hafalannya 0. Hari kedua, Tono juga tidak menghafal sehingga hasilnya 0. Hari ketiga, tidak menghafal, hasilnya 0. Hari keempat juga tidak menghafal, hasilnya 0. Begitu juga dengan hari kelima, Tono tidak menghafal, jadi hasilnya 0. Sehingga 5 hari dikali 0 hafalan sama dengan 5 kali 0. Sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Jadi hafalan yang diperoleh Tono adalah 0 atau Tono tidak mempunyai hafalan. Halaman 2. Pada halaman 2 kita akan belajar memahami perkalian dengan angka 0. Pada halaman 2 terdapat contoh soal 5 dikali 0. Cara penyelesaiannya yaitu dengan penjumlahan berulang. Angka 0 kita jumlahkan sebanyak 5 kali. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. 0 tambah 0 tambah 0 dan tambah 0 tambah 0. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, 0. Hebat semuanya. Kita coba lagi ya, misalnya 9 dikali 0. Penyelesaiannya sama anak-anak, yaitu angka 0. Kita jumlahkan sebanyak 9. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, 0. Jadi kesimpulannya, bilangan berapapun jika dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 0. Halaman 3. Pada halaman 3 kita belajar perkalian dengan angka 1. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga menjumpai perkalian dengan angka 1. Sebagai contoh, selama 5 hari setiap pulang sekolah, Didi membeli 1 karung es krim. Berapa banyak es krim yang dibeli oleh Didi selama 5 hari? Dalam 5 hari, setiap hari membeli 1 karung es krim. Bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 1. Sehingga 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi banyak es krim yang sudah dibeli oleh Didi adalah 5 karung. Halaman 3. Pada halaman 3 kita akan belajar memahami perkalian dengan angka 1. Pada halaman 3 terdapat contoh soal 2 kali 1. Cara menyelesaikan sama dengan konsep yang telah kita pelajari, yaitu angka 1 dijumlahkan sebanyak 2. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, 2. Hebat semuanya. Kita latihan lagi ya, misalnya 5 dikali 1. Angka 1 dijumlahkan sebanyak 5. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, 5. Hebat semuanya. Di sini dapat disimpulkan bahwa angka yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contoh. Halaman 4. Pada halaman 4 kita belajar perkalian angka 2 dengan angka yang lain.
Contoh soal halaman 4 pada kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Pada jam istirahat, Rangga dan Ringgo pergi ke perpustakaan. Masing-masing dari mereka meminjam buku cerita. Berapa banyak buku cerita yang dipinjam Rangga dan Ringgo? Jawabannya adalah Rangga meminjam 4 buku, Ringgo juga meminjam 4 buku. Bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 4. Rangga meminjam 4 buku ditambah Ringgo meminjam 4 buku. Hasilnya adalah 8 buku. Jadi banyak buku yang dipinjam oleh Rangga dan Ringgo sebanyak 8 buku. Halaman 4. Pada halaman 4, kita akan belajar memahami perkalian angka 2 dengan angka yang lain. Pada halaman 4 terdapat contoh soal 2 dikali 4. Cara penyelesaiannya masih sama, kita menggunakan konsep penjumlahan berulang. Angka 4 kita jumlahkan sebanyak 2. 4 ditambah 4 hasilnya berapa anak-anak? Iya 8, hebat. Kita contoh lagi ya. Misalnya 2 dikali 6. Angka 6 kita jumlahkan sebanyak 2 kali. Hasilnya yaitu 12. Ya, hebat semuanya anak-anak. Halaman 5. Pada halaman 5, kita belajar perkalian satu angka dengan angka yang lain. Contoh soal halaman 5 dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Ada 6 anak yang sedang bermain kelereng. Mereka adalah Lala, Safia, Reno, Danis, dan Fahri. Mereka masing-masing membawa 6 kelereng untuk dikumpulkan menjadi satu. Kemudian mereka bermain dengan rukun. Berapa banyak kelereng yang terkumpul? Cara menyelesaikan soal tersebut adalah 5 anak masing-masing membawa 6 kelereng untuk dikumpulkan. Bentuk perkalian dari soal tersebut adalah 5 dikali 6. Pertanyaannya, berapa jumlah kelereng yang terkumpul? Cara menjawabnya adalah 6 kelereng Lala ditambah dengan 6 kelereng Sofia ditambah dengan 6 kelereng milik Reno ditambah 6 kelereng milik Denis ditambah 6 kelereng milik Fahri. Jadi jumlah kelereng yang terkumpul sebanyak 30. Jadi banyak kelereng yang terkumpul adalah 30. Halaman 5. Pada halaman 5, kita belajar memahami perkalian bilangan satu angka dengan angka yang lain. Pada halaman 5 terdapat contoh soal 5 dikali 6. Cara penyelesaiannya, angka 6 kita jumlahkan sebanyak 5. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, 30. Luar biasa. Sekarang kita latihan soal ya. Angka 3 kalikan 8. 8 kita jumlahkan 3 kali. Hasilnya yaitu 24. Ya. Hari ini anak-anak hebat semuanya. Telah menyelesaikan level 1 materi konsep dasar dalam perkalian. Jangan lupa terus berlatih ya. Insya Allah besok kita bertemu kembali pada pertemuan kedua, belajar perkalian dengan materi yang lebih menantang. Sampai bertemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.